dampak yang kami lakukan di dalam tabel E2 ini kami sesuaikan Pak dengan kesempatan kerja. Jadi kesempatan kerja ini ada di kegiatan rekrutmen tenaga kerja di tahap prakonstruksi. Peralatan ditambahkan mengenai rotasi kendaraan, jenis kendaraan, dan ritase kendaraan yang akan digunakan selama tahap konstruksi ini akan kami perbaiki dan kami tambahkan di dalam dokumen perbaikan. Lalu batas wilayah studi dan batas waktu kajian yang belum terlihat dalam matriks pelingkupan. Di dalam matriks pelingkupan memang tidak semua dampak kami tambahkan untuk batas wilayah studi dan batas waktu kajian. Dalam matriks pelingkupan hanya dampak penting hipotetik saja Pak yang kami tampilkan batas wilayah studi dan batas waktu kajiannya. Lalu terkait data biologi, cara penampilan data dalam bentuk tabel akan kami sesuaikan. Lalu batas wilayah studi di dalam dokumen sudah kami tampilkan Pak, namun tidak kami overlay terkait konservasi, kawasan konservasi dan hutan lindung. Lalu analisis yang kurang dalam akan kami perbaiki dalam dokumen perbaikan. Terkait limbah domestik dan penanganannya, di dalam lampiran A deskripsi kegiatan sudah kami cantumkan terkait pengelolaan lingkungan yang sudah direncanakan. Di situ di dalamnya kami jelaskan mengenai nonong terkait warga yang terkena dampak. Untuk desa Segara Katon, memang desa Segara Katon ini kan merupakan desa pemekaran Pak. Jadi karena kami waktu ke sana kami belum dapat profil desanya dan di dalam data sekunder pun belum tercantum mengenai desa Segara Katon sehingga kami tidak memunculkan jumlah penduduknya. Namun terkait survei kuesioner yang akan kami lakukan di masyarakat, kami tetap akan melibatkan desa Segara Katon sebagai responden yang nanti akan dilakukan wawancara. Mungkin akan dijelaskan oleh tenaga sosial kami. Lalu ketidaksesuaian atau tidak konsistensi antara jumlah peserta yang ada di dokumen dengan daftar hadir akan kami perbaiki. Terdapat kesalahan penulisan. Selanjutnya mengenai kenapa konsultasi publik tidak diadakan di Kabupaten Lombok Timur. Di dalam konsultasi publik ini kami mengikutsertakan peserta dari Lombok Timur, yaitu dari perwakilan masing-masing kecamatan, DPD, dan MUPIKA terkait. Kenapa tidak diadakan di Lombok Timur? Karena untuk ruas pelebaran jalan yang ada di Bayan Sembalun Bungkung sepanjang 800 meter tidak terdapat permukiman masyarakat, sehingga kami hanya mengambil perwakilan dari MUPIKA masing-masing kecamatan, yaitu Kecamatan Sembalun dan Kecamatan Suela. Lalu terkait halaman E2 untuk tabel, ada yang tidak dicentang terkait kesempatan kerja. Di sini untuk list dampak yang kami lakukan di dalam tabel E2 ini kami sesuaikan Pak dengan kesempatan kerja. Jadi kesempatan kerja ini ada di kegiatan rekrutmen tenaga kerja di tahap prakonstruksi. Jadi tidak kami tampilkan per kegiatan Pak. Jadi sudah kami cakup semua di tahap prakonstruksi itu ada rekrutmen tenaga kerja. Nantinya rekrutmen tenaga kerja ini akan terlibat di dalam kegiatan pembongkaran bangunan, di kegiatan konstruksi jalan maupun kegiatan penggantian jembatan. Lalu terkait kesempatan berusaha, hampir sama. Kenapa tidak dicantumkan di setiap tahapan di tahap konstruksi? Karena seperti yang diketahui bahwa kondisi existing saat ini di sepanjang ruas jalan banyak terdapat kegiatan usaha. Sehingga dengan adanya kegiatan ini memang ada peluang usaha, namun
tidak di setiap tahapan gitu Pak. Kami sudah mencantumkan untuk peluang usaha tersebut di kegiatan pengoperasian base camp dan pengoperasian gudang. Lalu metode studi terkait komponen sosial akan dijelaskan oleh tenaga sosial. Lalu pengumuman konsultasi publik, kami sudah memasang pengumuman berupa poster yang kami tempel di kantor instansi, di kantor kecamatan maupun banner yang kami pasang di masing-masing instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, masing-masing kabupaten maupun provinsi. Lalu terkait batas sosial, karena lokasi kegiatan pelebaran ini berada di 6 kecamatan, Tanjung, Gaga, Kayangan, Bayan, Sembalun, dan Suela, sehingga untuk kecamatan pemenang memang tidak masuk dalam batas sosial. Lalu perbaikan redaksional lainnya akan kami perbaiki. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ida terkait karakteristik sungai untuk kegiatan penggantian jembatan, ini nanti akan kami tambahkan dalam dokumen perbaikan. Lalu lokasi penggantian jembatan ini mungkin kami akan detailkan, kami overlay dengan peta administrasi sehingga terlihat mana lebaran jalan mana yang masuk dalam kawasan konservasi dan mana yang masuk dalam kawasan hutan lindung. Karena pada saat ini selain Balai sudah memiliki PPKH dan PKS, kami juga masih melakukan permohonan telaah ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Lalu Saladin terkait sosialisasi melibatkan masyarakat adat dalam pada saat pelaksanaan konsultasi publik. Kami sudah berkoordinasi dengan masing-masing kecamatan dengan melibatkan masyarakat yang terdampak, salah satunya masyarakat adat. Mungkin nantinya masyarakat adat ini akan dilibatkan dalam forum yang lain, mungkin forum larak lebih tepatnya, untuk terkait pengadaan lahan. Selanjutnya data sungai ini nanti kami akan tambahkan mengenai sungai musiman atau tidak. Selanjutnya dari Pak Anggit terkait istilah kami akan perbaiki, lalu tambahkan area pelebaran jalan yang berada di Taman Nasional dan HL ini akan kami perbaiki dalam dokumen perbaikan. Selanjutnya dari Pak Gunawan terkait dampak penting hipotetik DPH, dampak yang kami kaji, yang kami identifikasi di dalam dokumen terkait dampak timbulan sampah, lalu kesehatan masyarakat. Ini sudah kami identifikasi Pak dalam dokumen formulir kerangka acuan di lampiran pelingkupan. Untuk timbulan sampah maupun sisa material maupun sisa tanaman, kesehatan masyarakat sudah kami identifikasi. Namun berdasarkan hasil evaluasi kami, karena berdasarkan 4 kriteria yang kami sebutkan untuk dampak kesehatan masyarakat maupun timbulan sampah ini bukan menjadi DPH, namun menjadi DTPH yang dikelola dan dipantau. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Anto terkait RT RW. Perlu pertimbangan teknis, kami sudah mengajukan telaah kesesuaian tata ruang dari masing-masing kabupaten. Namun hingga saat ini kami masih baru mendapatkan balasan terkait kesesuaian tata ruang ini baru dari Lombok Timur, dan itu pun baru hari ini saya dapatkan, sehingga nantinya akan kami tambahkan di dalam dokumen perbaikan. Lalu rincian data yang lebih rinci untuk per segmen pelebaran jalan akan kami perbaiki dan tambahkan dalam dokumen perbaikan. Lalu pertanyaan yang terakhir terkait tabel pelingkupan batas wilayah studi. Memang seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa di tabel pelingkupan ini hanya dampak penting hipotetik saja yang kami tampilkan terkait batas wilayah studi dan batas waktu kajian. Mungkin itu Pak tanggapan dari saya.
Mungkin ditambahkan dari Pak Nur Arifin untuk komponen sosial ekonomi budaya. Kami bersama anggota dari Polbud di Resort Swele, kemudian ada Pak Barudin, Pak Indra, Pak Nur, Pak Pani dari Resort Swele sedang berada di kawasan hutan RTK 1 Blok Pidana. Dulu kawasan hutan ini digunakan untuk tempat asimilasi bagi para narapidana yang sudah memasuki masa hukuman 2/3, kemudian sebelum dikembalikan ke masyarakat mereka ditempatkan di tempat ini. Ini adalah kawasan hutan, tidak ada yang meragukan, tidak ada keraguan bahwa ini adalah kawasan hutan. Namun di tempat ini kemudian sekarang berdiri sebuah bangunan permanen, kita katakan sudah permanen ini, dengan lantai pondasi semen, pasangan bata, kemudian rangka besi, atap spandek ini ya, bajaringan, rangka bajaringan yang berdasarkan ketentuan di dalam regulasi yang ada di Kementerian LHK itu sesuatu yang tidak boleh. Itu oleh karena itu kami kesini dalam rangka untuk mengumpulkan bahan informasi dan keterangan dari para pihak, dari pengelola, dalam hal ini adalah pengelola dari Resort Swele, Pak Pani, Pak Sabri, dan kami ingin mencari tahu apa sesungguhnya yang terjadi di sini. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Pak Mahfud MD Menko Polhukam, wa iza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Jika kamu bertahkim, menegakkan hukum sesama manusia, maka haruslah menegakkan hukum secara adil. Jangan orang kuat kemudian melakukan kesalahan tidak boleh dihukum, sementara orang lemah harus dihukum.